Kenapa begitu lama? Jangan biarkan dia tahu. Yakinlah. Dia tidak melihat wajahku. Hal-hal malam ini, Anda harus tutup mulut. Jika aku tahu, Jangan khawatir. Aku bersumpah. Aku tidak akan membiarkan siapapun tahu. kau tahu itu. Jika bukan karena kau seorang perawan, Anda bahkan sebagai gantinya. Saya tidak memenuhi syarat untuk tidur dengan Muyuan. Cepatlah dengan uang. Aku akan mengatur seseorang untuk membawamu pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Gelongan. Dokter. Aku punya uang. Kau harus lakukan operasi pada ibuku. Uang Anda terlalu banyak. Miss Jiang meninggal tadi malam. Kau pegang itu. Kematian tidak bisa dibangkitkan. Kau berduka. Jingxia Jie, biarkan saya mengirim Anda ke luar negeri. Apa yang kau katakan? Jiang Nuan hamil. Aku hamil. Dokter tidak akan salah. Tidak akan. Anak itu sehat setelah 3 bulan. Jiang Nuan Jalang ini berani hamil. Anak ini dari Qin Myuan. Nona, kita mau atau tidak? Tidak perlu. Aku masih punya anak ini. Setelah itu Muan tidak pernah menyentuhku. Jiang Nuan anak ini. Waktunya datang. Muyuan kembali malam ini? Aku punya kabar baik. Kekuatan. Aku akan keluar. Ruyen. Lihat saja, ini adalah anak kita. Anak-anak. Dokter, anak saya. Anak-anak. Anak itu sudah lama hilang. Anakmu melahirkan. Itu lahir mati. Dokter. Bagaimana mungkin? Aku baru saja jelas mendengar tangisan anak itu. Bagaimana bisa lahir mati? Saya tidak peduli. Aku akan bertemu anak-anakku. Apa yang menangis? Kau berhalusinasi. Mereka bilang itu lahir mati. Ingin melihat anak-anak. Pergi ke tempat sampah di lantai bawah. Anak-anak. Ibu tidak berguna. Ya, aku kembali. Alamat villa yang Anda pilih, kirim saja saya. Yakinlah, saya seorang desainer pakaian top. Hanya wawancara kecil, tidak ada masalah. Pria ini sangat tampan. Ini terasa akrab. Bosken. Terima kasih. Jiang Nuan, kau kehilangan. Wanita ini memberiku perasaan yang akrab. Selidiki wanita ini.
Hai Cheng, akhirnya aku kembali. Katakan siapa kau? Mengapa ada di rumah saya? SSST, ada wanita jahat. Jangan biarkan dia tahu aku di sini. Wanita jahat. Apakah itu pedagang manusia? Anak-anak, jangan khawatir. Kakak tidak akan membiarkan wanita jahat. Tangkap dirimu. Permisi, ada orang. Ada apa? Itu saja. Anak kami hilang. Ingin bertanya. Tidak ada. Aku tidak punya anak. Maaf mengganggu. Kemana kamu pergi? Sudah pergi. Baik. Apakah ada informasi kontak untuk orang dewasa Anda? Aku ingin kalian. Makan. Apa nama ayahmu? Nama ayah saya adalah Qin Muyuan. Qin Xiansheng kan? Itu saja. Anak-anak kalian ada di tanganku sekarang. Tolong kemari sebentar. Putar balik ke Villa 8. Sekelompok limbah. Bahkan tidak merawat anak-anak. Apa gunanya? Royen. Xiaoyan dia juga tidak. Pertama kali saya berlari keluar. Tidak ada yang terjadi. Jangan terlalu khawatir. Baiklah, segera kemari. Saya masih tidak bisa menemukan seseorang. Makan saja. Kakak cantik, makanan yang kau buat. Rasanya seperti ibu. Mulut Xiaoyan sangat manis. Tapi ini, Anda tidak bisa mengatakan di depan ibumu. Dia akan sedih mendengar. Dia bukan ibu. Dia adalah wanita jahat. Kau makan dulu. Cepat makan. Xiaoyan sangat merindukan ibu. Jika anak saya masih hidup, mungkin sebesar dia. Dia tertidur. Xiaoyan selalu waspada. Ini adalah pertama kalinya di sekitar orang asing. Tidur nyenyak. Itu kamu. Masalah hari ini. Merawatnya begitu lama. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan orang dewasa Anda? Jaga anak Anda. Anak kecil, berlari keluar sangat berbahaya. Royen. Xiaoyan dia juga tidak. Pertama kali saya berlari keluar. Tidak ada yang terjadi. Jangan terlalu khawatir. Qin Xiansheng. Baiklah, aku akan memperhatikan. Lalu aku membawanya kembali. Aku harus istirahat. Presiden. Sudah ditemukan. Namanya Jiang Nuan. Orang Haicheng. 5 tahun yang lalu pergi ke luar negeri untuk studi lebih lanjut. Baru saja kembali ke rumah. 5 tahun lalu. 5 tahun lalu, setelah ibunda Jiang Xiaojie ini meninggal dunia, dia pergi keluar negeri. Katakan. Jiang Xiaojie ini masih memiliki lapisan identitas. Desainer top Wen Shui. Kebetulan dia bisa akan datang ke perusahaan kami untuk wawancara. Tepat. Pertama bertemu dengan saya, lalu Xiaoyan. Akhirnya, Qin. Saya khawatir tujuannya tidak sederhana. Xiaolin. Rapat besok dibatalkan semua. Wawancara ini, aku akan bertemu dengannya secara pribadi. King Xian, saya tidak peduli dengan Anda. Jika kau berani lari, Anda menunggu saya. Aku akan bilang pada ayahmu. Kau merindukannya. Aku baru saja membawamu ke perusahaan. Dengar? Tidak,
tidak mendengar Qin Xiaoyan. Jiayan Jianyuan, bagaimana dia di sini masih memiliki hubungan yang baik dengan seni kecil ini? Tidak bisa, aku tidak akan membiarkan dia masuk ke Qin. Kontak dengan Qin Muan. Dalam kasus memberikan Qin Muan tahu, dia adalah ibu kandung Qin Xiaoyan. 5 tahun kerja keras saya dengan biaya sendiri. Cheng Xiaji. Saya mengatakan bos Qin hari ini. Bagaimana cara mendorong rapat? Ternyata Anda datang. Bawa Xiaoyan hari ini dan periksa Mu Yuan. Apakah itu orang baru yang datang untuk wawancara hari ini? Benar. Apa namanya? Desain pasangan Jiangnuan. Liu Jia. Bagaimana Cheng Xiaji tidak terlalu menyukainya? Saya melihat bahwa pendatang baru memiliki beberapa sarana. Xiaoyan yang curang mematuhinya. Aku takut tidak begitu sederhana. Cheng Xiaji, Anda yakin? Kami Qin tidak pernah ingin menyewa karyawan yang hanya ingin naik. Cheng Xiaji, yakinlah, pergi perlahan. Xiaoyan sepertinya sudah lama aku tidak begitu dekat. Tuan Kessel, sepertinya saya suka Jiang Xiaji. Xiaolin. Anda merasa tidak? Wajah samping Jiangnuan ini, dan seperti Xiaoyan. Xiaoyan, jika kau berlarian seperti ini, ayahmu akan mengkhawatirkanmu. Bagus, kau mencari ayahmu. Suster masih sibuk, baik atau tidak? Maaf JINGXIOJIE. Wawancara Anda tidak lulus. Aku bisa tahu wawancara. Alasan untuk tidak lulus. Apa yang salah dengan rancangan desain ini? Penyebab. Baik. Saya pikir ada masalah dengan karakter Anda. Apakah alasan ini cukup? Selain itu, desain Anda agak mirip dengan desainer top internasional. Karya Master Wan Shui. Apakah rancangan desain ini milikmu? Aku sudah melihat banyak orang tidak belajar dengan baik di usia muda. Hayalan bercampur dengan keluarga Qin kita. Merayu presiden kita. Hanya beberapa pound. 2. Orang seperti Anda. Kami tidak bisa memulai dengan Qin. Desain ini, itu milikku. Katakan aku mencuri karya orang lain. Apakah Anda memiliki bukti? Mungkinkah budaya perusahaan Qin Anda tidak ada fitnah? Apa yang kamu ingin aku mengambil bukti? Aku bilang padamu, wawancara Anda gagal. Silakan pergi. Jangan memengaruhi wawancara orang lain. Baik. Karena budaya perusahaan Qin Anda, itu saja. Perusahaan seperti itu, aku tidak akan menunggu. Bos Qin. Kenapa aku tidak tahu? Saya Qin. Anda dapat menstigmatisasi wawancara seperti ini, Direktur San. Qin Bos. Kenapa kamu datang sendiri? Bagaimana? Apa yang paling dihargai oleh keluarga Qin saya? Perekrutan desainer. Aku tidak bisa datang. Kakao bisa datang dan datang. Jika aku tidak salah membaca. Ini adalah desainer, karya Master Wen Shui. Aku akan bilang. Pekerjaan ini terlihat sangat akrab. Kau pelacur kecil. Bahkan karya Master Wen Shui berani disalin. Tidak apa-apa, bos Qin kami memiliki visi yang unik. Jika Anda memperlakukan orang seperti Anda, merekrut keluarga Qin kami, Departemen Desain Qin, Anda harus dihancurkan. Direktur San benar. Aku takut kau punya pandangan yang terburu-buru, bahkan tidak melihat resume saya. Pengalaman masa lalu, kompetisi internasional, dan penghargaan lainnya. Wen Shui. Anda adalah Master Wen Shui. Aku menunggu 5 tahun. Kali ini aku melihat bagaimana kau bertahan. Apa yang terjadi dengan Direktur San? Adalah Cheng Xiaji. Tangannya.
Peregangan semakin lama semakin lama. Jiang Xiajie, saya meminta maaf atas nama Qin. Direktur San, Anda akan diturunkan ke desainer biasa di masa depan. Miss Jiang Wan masuk pekerjaan pekan depan. Diangkat langsung sebagai direktur desain. Dia akan menjadi bos Anda. Ya. Jiang Xiajie, Anda lihat. Apakah Anda puas dengan cara ini? Yang saya inginkan hanyalah keadilan, Bos Qin. Layak menjadi Presiden Qin. Xiayana, kau tidak menemukan ayahmu. Ayahmu baru saja. Kakak membantu. Ada apa, Xiaoyan? Perlahan kau bilang jangan khawatir. Xiaoyan, kau bilang apa yang terjadi pada adikku? Kakak cepat masuk untuk menyelamatkan ayah. Dia juga membantu saya. Aku akan masuk dan melihat situasi. Seharusnya tidak apa-apa. Hei. Xiaoyan. Kau membunuhku. Bos Qin adalah Xiaoyan. Biarkan aku datang dan melihat. Xiaoyan, Bos Qin, kau baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan membantumu dulu. bau di tubuhmu. Kenapa begitu akrab? Bos Qin, Anda salah paham. Kau mengakui orang yang salah. Royen, apakah kamu di dalam? Bos Qin, seseorang. Royen, belum kembali. Royen, apakah itu kamu? Kunci pintu siang hari. Mungkinkah menjadi pencuri? Assistant, Anda ambil kantor Muan. Berikan aku kunci. Aku curiga dia pencuri di kantornya. Cepat. Pencuri sialan, tidak datang lebih awal atau terlambat. Pada saat ini, itu adalah hal yang buruk bagi saya. Apa yang harus dilakukan? Seseorang akan masuk. Bagaimana saya bisa menjelaskan? Aku melihatmu. Cheng Xiaji. Royen, Keluar. Royen. Siapa dia? Kenapa kau melakukan ini padaku? Suara ini. Kenapa begitu akrab? Apa identitas Anda? Datang dan tanyakan padaku. Aku bilang. Keluar. Xiaolin, aku akan memberimu gaji. Apakah Anda datang ke teater? Cheng Xiaji, silakan. Aku pertama. Bos Qin Cheng Xiaji telah. Gulungan. Aku tidak melihat apapun. Takut mati. Lepaskan. Maaf. Maaf. Dihitung 5 tahun yang lalu, jadi penawarnya. Selalu di sisiku. Jiang Xiajie sebelum kami. Apakah Anda pernah melihat? Aku belum melihatnya. Bos Qin, naga dan phoenix seperti Anda. Jika kau pernah melihat, kenapa aku tidak ingat? Benar. Tidak pernah melihat. Tapi bagaimana perasaanku? Sangat akrab. Bos Qin. Apa yang Anda katakan? Maksudku. Xiaoyan sepertinya sangat menyukaimu. Mungkin saja. Waktu yang Anda biasanya menemani Xiaoyan terlalu sedikit. Bos Qin. Saya melihat Xiaoyan tidak terlalu suka bicara. Meskipun Anda biasanya sibuk dengan pekerjaan Anda, tapi pertumbuhan anak masih tidak bisa diabaikan. Terima kasih. Xiaoyan telah mengganggu Anda baru-baru ini. Aku akan punya waktu. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jiang Nuan. Bagaimana Anda peduli dengan orang lain untuk membawa anak-anak? Setelah saya, akan ada waktu. Kirim 1 set pakaian wanita. Datanglah ke kantor saya, segera. Bos Qin. Ada apa? Kau akan segera masuk. Tidak baik dilihat oleh orang lain. Xiaolin kirim MS Jiang ke rumah. Jika kali ini, apalagi yang terjadi, kau tidak harus datang. Cheng Xiaji, silakan. Benar Bos Qin. Aku akan mencuci pakaian. Aku ingin melihat apa itu.
bahkan pria di Chuanro. Pelacur. Jiang Nuan, apa yang Anda inginkan? Apakah Qin Yuan orang yang bisa Anda bayangkan? Cepat bangun. UPS duduk. Jika dia benar-benar memiliki gambar, hari ini dia harus menaati saya. Apakah itu? Aku terlalu banyak berpikir. Ayah, kau tertawa seperti idiot. Anak bau. Beraninya kau mengatakan itu. Bukankah itu? Begitu berani. Oke, berbaring. Siap tidur. Xiaoyan. Apakah Anda benar-benar menyukainya? Kakak hari ini. Dia memiliki bau mumi. Ayah. Aku ingin menjadi ibu. Anak ini. Sepertinya aku benar-benar mengabaikan Xiaoyan terlalu banyak. Pak, ini kamu. Saya biasanya sibuk dengan pekerjaan, jarang punya waktu untuk sarapan dengan Xiaoyan. Aku datang sendiri. Qin. Xiaoyan. Selamat pagi, Royan. Anda akan berbicara dengan saya dan Xiaoyan hari ini. Makan sarapan bersama. Saya terutama menemani Xiaoyan. Xiaoyan juga tidak kecil sekarang. Orang tua saya dan selalu mendesak pernikahan kita. Tidak bisa hanya Xiaoyan dia. Berhentilah menggunakan Xiaoyan sebagai alasan. Cheng Wanrou. Kau benar-benar menganggap Xiaoyan. Apakah anak kandung? Qin Yuan tidak tahu apa-apa. Muyuan, apa yang kau katakan, Xiaoyan? Tapi aku melahirkan pada bulan Oktober. Aku ibu kandungnya. Sebaiknya kau ingat. Kau adalah ibu kandungnya. Royan. Xiaoyan. Kau bilang pada ibu, apakah ada orang di depan ayah? Katakan sesuatu yang buruk tentang ibu. King Xian. Aku berbicara denganmu. Mengapa anak Anda begitu tidak berpendidikan? Benar-benar limbah. Kemana aku mati kemarin? Bahkan ayahmu tidak bisa melihat. Apa wanita tak dikenal? Masuk. Beri aku. Jangan mau makan hari ini. Aku harus memberimu pelajaran. Kemarilah. Masuk ke dalam. King Xian. Hari ini harus membuatmu ingat. Tunggu sebentar. Apa yang harus dikatakan? Aku tidak perlu mengajarimu. Aku mengerti. Aku mengerti. Ibu mengajar anak-anak yang tidak taat. Itu benar. Anda adalah orang yang saya pilih. Bantu saya melakukan sesuatu. Manfaatmu sangat diperlukan. Perat lapar. Saya ingin makan nasi yang dibuat oleh saudara perempuan saya yang cantik. Aku akan mencari adikku yang cantik. Xiaoyan. Ada apa denganmu? Makan Xiaoyan dengan lambat. Ayahmu tidak makan. Wanita jahat menggertak saya.
Apakah terakhir kali saya mengerti salah? Wanita jahat ini bukan pedagang. Sebenarnya pengasuh keluarga Qin. Xiaoyan. Bibi jahat menggertak Anda. Apakah ayahmu dan ibumu tahu? Dia bukan ibuku. Aku tidak punya ibu. Ternyata Xiaoyan adalah keluarga orang tua tunggal. Tidak apa-apa. Di masa depan, jika bibi yang buruk menggertak Anda, kau datang ke sini, adik kakak melindungi Anda. Bagaimana dengan manusia? Apa yang kamu lakukan? Belum, cari aku. Quan Kessel. King Xian. Quan Kessel. Siapa yang tinggal di villa ini? Diduga seorang wanita. Baru beberapa hari pindah. Belum pernah melihat. Wanita. Permisi, ada orang. Ada apa? Itu saja, anak kami hilang. Aku ingin bertanya padamu. Tidak melihat. Aku tidak melihat anak kecil. Kau kalah. Kau berjanji. Sekarang kita harus membaca. Apa? Hal kecil ini tidak bisa dilakukan. Bagaimana direktur Anda? Muyuan tidak mungkin melihatnya. Itu pasti pelacur itu. Apa yang Anda gunakan? Bagaimana dengan Qin? Aku punya cara. Anda menunggu saya. Kakak, bisakah kau menjadi ibuku? Xiaoyan, aku tidak bisa menjadi ibumu. Meskipun ibumu sudah pergi. Tapi kau juga tidak kenali ibu. Biar ibumu tahu, dia akan sangat sedih. Aku tahu kalian tidak suka. Hei, Xiaoyan. Xiaoyan, apa yang terjadi padanya? Jangan khawatir tentang dia. Dia akan baik-baik saja. Hari ini. Atau terima kasih telah merawatnya. Tidak apa-apa. Angkat tangan. Qin Xiansheng. Aku mendengar bahwa pengasuh tidak memberinya makan. Anak kecil. Saya tidak berani mengatakan jika saya diganggu. Tapi kau sebagai ayahnya masih menyaring dengan ketat orang yang merawatnya. Pengasuh, hari ini bukan Wanro ngurus Xiaoyan. Terima kasih atas pengingat. Aku akan memperhatikan. Kalau begitu aku akan pergi. Xiayanra. Qin Xiaoyan. Orang jahat. Kalian semua orang jahat. Aku benci kalian. Pergi ke kamar saya. Ambil kunci cadangan. Ada apa? Hari ini. Di sisi bibi Jiangwan, apakah kamu tidak senang? Itu pasti tidak bahagia. Tidak apa-apa. Ayah membuat orang membeli villa sebelah. Dia diusir. Jadi, dia tidak bisa membuat anakku tidak bahagia. Jangan menggertaknya. Katakan saja, apa yang terjadi hari ini? Baik, Dia tidak ingin menjadi ibuku. kau suka Jiangwan bibi. Dia seperti ibu. Kau punya ibu. Dia tidak ingin menjadi ibuku. Dia tidak suka aku. Bibi Jiang Nuan mengatakan, Mumi seharusnya istrimu. Tapi dia tidak ingin menjadi ibuku. Hanya ingin menjadi istrimu. Qin Xiansheng. Aku mendengar bahwa pengasuh tidak memberinya makan. Anak kecil. Saya tidak berani mengatakan jika saya diganggu. Tapi kau sebagai ayahnya masih menyaring dengan ketat orang yang merawatnya. Benarkah suka Jiangwan tante? Kalau begitu aku akan mempertimbangkan. Lokasi Anda di sini. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menemukan saya kapan saja. Baik. Shaling. Wakil Presiden Liu meminta Anda untuk pergi ke kantor. Apa yang kamu lakukan? Apakah itu Wakil Presiden Liu? Apakah Anda datang sendiri untuk mengundang Anda? Hei, Liu Neng, hantu tua ini. Berapa banyak orang? Tenggorokan Xialing selesai kali ini. Berapa kali saya tidak bisa bersembunyi? Ibunya sakit. Tidak bisa mengundurkan diri. Ini jam kerja.
tidak bekerja dengan baik. Diskusikan kepemimpinan di belakang. Aku tidak ingin melakukannya. Selain itu, jika Xialing ini tidak setuju, Wakil Presiden Liu dan kau bisa memaksanya. Tamparan ini tidak terdengar. Menurut saya, ini mungkin dia sengaja merayu Wakil Presiden Liu. 300.000. Kau tidur dengan orang-orang di dalam. Uang ini adalah milikmu. Jiang Nuan. Hanya melewati malam ini, ibu punya uang untuk operasi. Bye. Saudaraku sudah lama merindukanmu. Biarkan saudara minum dulu. Bos Liu, aku mohon, jangan kau lepaskan aku. Jan Gon. Aku akan memintamu. Kau tidak akan berpikir. Orang-orang di luar dapat membantu Anda. Kecuali mereka tidak ingin melakukannya. Kudengar kau punya ibu yang masih di rumah sakit. Kau patuh. Aku bisa membantu biaya perawatan ibumu. Itu benar. Kau tidak tahu mengetuk pintu sebelum masuk. Siapa kau? Kenapa aku tidak tahu kapan perusahaan kami ada keindahan seperti itu? Bos Liu, halo. Saya seorang desainer direktur baru di Jiang Nuan. Ada apa denganmu? Ini Bos Liu. Bos Qian memiliki dokumen yang harus ditandatangani. Segera. Anda lihat. Segera datang. Terima kasih Bos Liu. Sosok ini tidak lebih dari Xialing itu. Seperti cantik. Jika Anda bisa merasakan di bawah saya, itu pasti ekstasi. Moken. Ini saya Chuan Rou. Xiaoyan udah Xiaoyan. Mengapa Xiaoyan bersembunyi dari kakak perempuannya? Xiaoyan tidak ingin mengabaikan kata-kata adiknya. Kakak itu masih Kakak, bisakah kau menjadi ibuku? Mengapa Xiaoyan ingin punya kakak? Jadilah ibumu. Anak-anak lain mengatakan, Xiaoyan tanpa mumi, anak liar. Tidak ada yang suka Xiaoyan. Bagaimana bisa? Kami Xiaoyan sangat baik, sangat baik. Jiang Xiajie. Mari kita bicara. Jiang Xiajie, kontrak ini. Kau lihat dulu. Masing-masing. 1 juta per bulan. Jiang Xiajie. Jika kau pikir itu tidak cukup, bisa ditambah. Xiaoyan, dia sangat menyukaimu. Dia hanya ingin kau menjadi mumi. Apa yang Anda katakan terakhir kali? Aku sudah memikirkannya. Saya di Xiaoyan, benar-benar lalai. Kau selain aku. Satu-satunya, Xiaoyan, dia bersedia dekat dengan orang. Dia sangat menyukaimu. Jadi Jiang Xiajie. Saya ingin mempekerjakan Anda untuk menjadi mumi Xiaoyan. Kau hanya perlu menemaninya. Oke? Aku akan memikirkannya. Xiaoyan sejak lahir. Orang-orang di sekitar mencoba yang terbaik untuk menyenangkan dia. Dia juga sangat baik. Sebenarnya, dia tahu. Orang-orang itu menyukainya. Hanya karena dia adalah anak saya Qin Muyuan. Tapi kau berbeda. Hanya Anda yang tulus, seperti dia peduli padanya. Baik, aku berjanji padamu. Tapi katakan dulu, saya hanya bertanggung jawab untuk menjadi mumi Xiaoyan. Jangan pikirkan yang lain. Kau hanya perlu melakukan muminya. Itu saja. Kami hanya kontrak. Dan tidak akan dipublikasikan.
Kakak, kau adalah istri ayahku. Saya tidak bisa panggil kamu ibu. Istri. Tidak mengatakan ini dalam kontrak untuk Xiaoyan. Setelah itu, aku akan menjadi ibumu. Ya, aku juga punya bayi ibu. Baiklah, Undercover John Mumi harus Takahashi. bekerja demi Munder Cover Jun Oh, Takahashi. di Kau di sini. Dengarkan ayah. Bagaimana dengan itu? Aku akan taat. Kau simpan nomorku. Hubungi kapan saja jika ada sesuatu di masa depan. Foto. Tunggu aku di malam hari. Kita pulang bersama. Aku tahu. Jiang Nuan, Anda tidak menghitung. Menjual diri sendiri. Kau bilang Jian Juan. Benar, biarkan dia keluar dari Qin. Bisa ya bisa. Tapi lakukan itu. Apa yang baik untuk saya? Mengapa saya harus membantu Anda? Nona Cheng. Liaoning Kaubarani. Daftar perusahaan Cheng. Aku bisa memberimu. Dan Jiang Nuan, aku hanya ingin dia meninggalkan Qin. Yang lain terserah Anda. Cheng Xiaji masih murah hati. Yakinlah, aku bisa melakukannya dengan baik. Jiang Nuan tak terduga. Aku akan mendapatkan kau begitu cepat. Terima kasih hari ini. Jika bukan karena Anda, aku akan. Tidak apa-apa. Hari ini untuk siapa saja. Aku akan membantu. Benar. Wakil Presiden Liu. Jadi untuk kalian, kenapa kau tidak melaporkannya? Sun Jie mengatakan, itu wakil presiden. Kita semua pegawai perusahaan. Tidak ada yang diintimidasi. Tapi jika hal-hal besar, perusahaan tidak akan membantu kita. Dan ibuku sakit parah sekarang. Juga membutuhkan uang. Jian Juan Duya. Ada daftar besar malam ini. Setelah bekerja, kau ikut denganku. Tapi bos Liu malam ini. Mendorong semuanya. Ini pesanan besar. Jika kau kehilangan aku akan membuatmu tidak bisa makan. Hei, tidak. Nuna, kau baik-baik saja. Quality kuah seperti yang diusulkan oleh semua aku. Di mana jumlah genus berbeda. Lalu apa yang kau lakukan di malam hari? Apa ada yang bisa saya bantu? Tidak apa-apa. Anda tidak perlu khawatir. Hari ini aku Jiang Nuan. Aku membuat temanmu. Aku melihat kontrak ini. Ini benar-benar pesanan besar. Seharusnya ada banyak orang yang menghibur di malam hari. Dia tidak mungkin di depan begitu banyak orang. Apa yang harus dilakukan padaku? Baik, kau harus mencariku. Meskipun aku tidak bisa berbuat banyak, tapi aku bisa memanggil polisi. Jangan pernah melibatkan Anda. Cheng Xiaji sudah diatur. Di malam hari aku membawa seseorang. Moth. Jalan Agak Terhalang. Jian Juan. Jangan bersulang. Saya. Maaf. Aku menghormati semua orang. Begitu banyak orang yang menunggumu. Yang Xiaji minum saja. Ini sedikit tidak masuk akal. 3 cangkir penalti. Tidak terlalu banyak. Jika kau mempengaruhi daftar, aku akan membuatmu tidak bisa makan. Moth. Tiga cangkir penalti. Cukup. Jiang Xiaji adalah jumlah alkohol yang sangat baik. Kami tidak akan mempermalukan Anda. Pelayan. Beri Jiang Xiaji segelas jus. Bagaimana dengan Miss Jiang Nuan? Bos Qian ada hubungannya dengan dia. Nuna, dia dibawa pergi oleh wakil presiden Liu. Bantuan linter. Kau bisa menyelamatkan dia. Jangan khawatir, aku akan mencari Bos Qian. Kerjasama antara Qin dan Cheng berkat semua orang. Xiao Zhang. Bersulang untuk semua orang. Aneh. Bagaimana rasanya begitu panas? Apakah itu? Tidak perlu bersulang. Kami telah menandatangani kontrak. Jiang Xiaji juga mabuk. Bos Liu membawa Jiang Xiaji. Mari kita kembali dan kita akan mengambil satu langkah. Baik juga. Xiao Zhang. Kau mabuk.
Tidak ada Bos Liu, maaf. Aku pergi ke kamar mandi. Apa? Kenapa masih diam-diam menelepon? Bagaimana? Kau takut padaku? Tidak ada. Bos Liu, kau salah paham. Aku hanya sedikit tidak nyaman. Aku ingin suamiku. Swami. Siapa yang kau bohongi? Pada resume Anda tidak menikah jelas. Sekarang ini hanya kami berdua. Yakinlah, aku harus membuatmu mati. Anda melepaskan saya, Bos Liu. Anda menempatkan titik hormat. Aku benar-benar punya suami. Suamiku adalah Qin Muyuan. Bos Qin. Qin Jiang Xiaji. Hanya hiburan kerja biasa. Cepat. Suamimu adalah Qin Muyuan. Benar. Suamiku adalah Qin Muyuan. Jika kau berani, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Gadis kecil, Anda berbohong dan tidak tahu. Qin Muan. Siapa di perusahaan yang tidak tahu bahwa ada tunangan? Kau patuh padaku. Boss Qin. Ini bukan yang bisa kau pikirkan. Apa yang Anda katakan tentang Qin Muyuan? Tidak. Ada dua uang bau. Anda mengikuti Lao Zu. Masih membuat Anda harum dan pedas. Lepaskan aku. Kau dianggap pemerkosaan. Aku akan memanggil polisi. Biarkan kau masuk penjara. Kau punya barang murah, bersulang tanpa makan. Aku tidak akan mati hari ini. Kakak bayi ada di sini. Boss Qin. Bos Qin, saya salah. Saya tidak berani Bos Qin lagi. Kau berani bergerak. Liu Neng, kau berani. Jiang Nuan adalah, apakah Jiang Nuan tidak berbohong kepada saya? Tidak heran Cheng Wanro, wanita ini ingin dia. Sepertinya aku ditembak. Boss Qin. Aku tidak tahu Jiang Nuan adalah milikmu. Semua ini. Cheng Xiaji membuat saya melakukan. Dia mengatur semuanya. Tidak ada hubungannya denganku. Cheng Wanro. Karena kau berani. Jangan salahkan aku. Cheng Xiajie. Maksudmu, Cheng Wanrou? Adalah Cheng Xiaji. Dia memaksa saya untuk melakukan ini. Dia bilang dia ingin membuat istrinya hancur. Terusir dari keluarga Qin. Mengapa Cheng Wanrou menargetkan Anda 3 atau 5 kali? Antara kalian, apa rahasianya? Investigasi Liu Neng mulai besok. Saya tidak ingin orang ini muncul lagi di perusahaan. Bagaimana dengan Miss Jiang Nuan? Bos Qian ada hubungannya dengan dia. Nuna dia dibawa pergi oleh Wakil Presiden Liu. Linter membantumu. Panas sekali. Cepat. Ayah. Mumi, aku ingin tidur dengan Mumi. Panas sekali. Xiaoyan baik, ibu tertidur. Jangan bangun Momi, baik atau tidak? Xiaoyan sangat baik. Tidak akan membangunkan ibu. Aku ingin tidur dengan ibu. Xiaoyan, kau mau adik perempuan? Ayah dan ibu siap untuk memiliki adik perempuan jika Xiaoyan tidur dengan Momi. Tapi aku tidak bisa melahirkan adik perempuan. Lalu aku akan memberimu Mumi. Apakah saya punya adik perempuan? Kapan ayah berbohong padamu? Kate Tarek. Siapa yang menipu siapa anak anjing? Ya, aku punya saudara perempuan. Bantu aku. Jiang Nuan, Anda harus berpikir jernih. Kau yakin aku akan membantumu? Perasaan yang akrab. Ini adalah apa yang Anda cari. Jiang Nuan. Apa yang kau lakukan tadi malam? Kau mau kemana? Saya. Kau mau kemana? Saya. Bos Qian. Apa yang terjadi tadi malam adalah kecelakaan. Aku juga tidak berpikir Liu Neng, hantu tua itu akan memberiku obat. Kau tahu dia. Beraninya kau ikut dengannya, Jiang Nuan. Anda tidak berani. Aku tidak berpikir dia adalah Cheng. Cheng. Jiang Nuan. Apakah Anda tahu Cheng Wanrou?
Cheng Wanrou. Tidak tahu. Apa yang kamu gugup? Ebaka. Xiaoyan, baik pagi. Ayah bilang, kau harus punya adik perempuan. Kapan adikku keluar? Xiaoyan, adik perempuan itu melahirkan. Butuh waktu lama. Kau lebih baik. Mommy akan membuatmu sarapan. Oke, oke. Qin Xiansheng. Apa yang terjadi tadi malam adalah kecelakaan. Jangan khawatir, kami menandatangani kontrak. Aku akan menepati janji. Aku tidak akan berhayal. Sebenarnya, kau bisa. Aku akan berikan dulu. Xiaoyan membuat sarapan pergi. Jiang Nuan. Berapa banyak yang Anda miliki? Rahasia yang aku tidak tahu. Anda tidak perlu khawatir tentang Liu Neng. Aku meminta asisten Lin. Sudah mengumpulkan banyak bukti bahwa dia tidak senonoh. Sudah dikirim ke kantor polisi. Terima kasih. Tapi dia juga mengakui. Orang di balik itu adalah Cheng Wanrou. Jiang Nuan. Aku bertanya satu pertanyaan. 5 tahun yang lalu pada malam hari tanggal 18 Juni, apakah Anda pernah ke Imperial Hotel? Tidak ada. Jika Qin Muiyuan tahu, aku tipe orang yang bisa. Wanita yang mengkhianati dirinya sendiri. Dia tidak akan membiarkan kontak dengan Xiaoyan. Tidak ada yang tahu. Jika rekan kerja tahu kita bersama, itu akan sangat buruk. Aku keluar dari mobil. Xiaolin selidiki hubungan Jiang Nuan dengan Cheng Wanrou. Di sekitar Xiaoyan, orang yang tidak bisa menjaga pikiran mereka. Presiden yang baik. Selain itu, katakan pada Cheng, kontrak pernikahan saya dengan Cheng Wanrou dibatalkan. Jika Cheng berani menyentuh orang-orang di sekitarku, Qin dan Cheng, tidak ada kerjasama yang diperlukan. Nuna. Tidak ada yang terjadi tadi malam. Tidak ada yang terjadi. Tidak apa-apa. Saya mendengar bahwa saya dibawa pergi pagi ini untuk menyelidiki. Dan mereka mengatakan, apa yang harus ada di belakang Anda? Nuna, apa yang terjadi padamu? Tidak ada. Ayo bekerja. Apa? Pemberhentian. Tidak hanya mengakhiri pernikahan, Qin Muiyuan telah berbicara. Orang yang mengatakan kau, kerjasama antara kami berdua langsung dibatalkan. Baik, aku tahu. Saya tidak berharap Anda begitu emosional. Jiang Jianyuan. Pasti apa yang dikatakan Jiang Nuan. Jiang Nuan, Anda menunggu saya. Saya seorang pria dari Cheng Wanrou. Tidak begitu mudah untuk meraih. Sudah lama, aku tak menyangka kau akan kembali. Chen Xiaji tidak perlu berakting. Kau tadi malam, bukankah itu hanya menghitung saya? Aku hanya ingin tahu mengapa kau melakukan ini. Agaknya, kau sudah melihat Xiaoyan. Dia lucu, benar? Anda tidak ingin melakukan sesuatu pada Xiaoyan. Hang-on. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu pada Xiaoyan? Dia hamil pada bulan Oktober. Anak yang dilahirkan. Itu benar. King Xian. Aku dan anak dari Qin Muiyuan. Tapi karena kau, Qin Muiyuan akan mengakhiri pertunangan dengan saya. Kau bilang kenapa aku harus? Anda dan Qin Muiyuan. Itu benar. Dia adalah ayah dari anak saya. Ibu, kau ada di sana. Mommy, aku sangat lapar. Aku ingin makan mie yang kau masak. Kau tidur dengan orang-orang di dalam. Uang ini adalah milikmu. Jangan. Jika bukan karena kau seorang perawan, Anda bahkan menggantikan saya dan Muiyuan. Tidak ada kualifikasi untuk tidur. Jiang Xiajie, uang Anda datang terlambat. Miss Jiang meninggal tadi malam. Anak-anak,
Anak itu sudah lama hilang. Anak Anda lahir adalah lahir mati. Anak-anak. Qin Muiwan. Ternyata pria itu malam itu. Ternyata kau. Miss Jin Genuine. Bos Qian memungkinkan Anda seri waktu untuk kuartal baru. Ambil gambar desain kostum. Dia perlu meninjau. Baik. Aku tahu. Xialing. Anda menempatkan desain kostum untuk kuartal baru. Kirim ke Bos Qian. Baik. Jiang Nuan. Anda harus menjauh dari ayah dan anak Qin Muiwan. Jika Anda membiarkan Qin Xiaoyan tahu, kau yang memisahkan orang tua kandungnya. Hei, Apa maksudmu? Bos Qian, saya. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Hei, Telepon tidak terjawab, pesan tidak kembali. Bahkan dokumen pun bisa dikirimkan. Apakah kamu tahu, Xiaoyan khawatir. Tidak tidur di malam hari. hal ini. Saya akan menjelaskan kepada Xiaoyan. Namun, Bos Qian, perjanjian antara kami. Mari kita angkat. Saya pikir saya tidak cocok sebagai ibu Xiaoyan. Qin Muiwan. Jika ini bukan awal dari kita, alangkah baiknya itu. Katakan mengapa kontrak itu tidak. Itu. Aku sudah memikirkannya. Meskipun upah yang Anda berikan sangat mengesankan, tapi aku akan jatuh cinta dan menikah. Aku tidak bisa terbuang waktu. Putramu. Maksudmu? Aku tidak punya. Jika kau ingin semua orang di perusahaan tahu, hanya bergerak. Jika kau ingin ini, aku bisa bertemu denganmu. Qin Xiansheng. Kita tidak bisa. Presiden. Aku memeriksa pesan Nyonya. Memang benar, tidak ada persimpangan dengan Cheng Xiajie. Tapi 2 hari sebelumnya, Cheng Xiajie bertemu dengan Nyonya. Cheng Wanrou mencarinya. Tidak heran, dia tidak salah hari ini. 5 tahun lalu, setelah kematian Ibu Misis. Dia pergi ke luar negeri semalam. Waktunya tepat 19 Juni. Malam tanggal 18. Apakah Anda berbicara dengan Cheng Xiajie? Aku tahu. Anda, lanjutkan penyelidikan. Aku ingin tahu hubungannya dengan Cheng Wanrou. Presiden. Sejak kedatangan Jiang Xiajie, senyum Anda dan Tuan Muda sudah lebih banyak. Benarkah? Bukankah itu hanya menjemput anak-anak? Ini adalah terakhir kalinya. Halo guru, saya. Qin Xiajie datang lagi untuk mengambil Xiaoyan. Hari ini bagaimana kinerjanya di sekolah? Jian Genuine. Apakah Anda datang untuk mengambil Xiaoyan? Maafkan aku. Aku tak tahu kau akan datang. Ini adalah Jia. Dia adalah ibu baru Xiaoyan. Jian Genuine. Anda mungkin tidak mengerti tanpa anak. Suasana hati ibu kita. Aku hanya ingin melihat anak itu. ternyata menjadi junior-junior. Bahkan anak-anak orang lain ingin. Benar-benar tak tahu Mungkin malu. aku biasanya. Persyaratan untuk Xiaoyan terlalu ketat. Dia akan sangat menyukainya. Ibu baru ini. Sebaliknya, aku tidak mengenali ibu. Ibu, Xiaoyan. aku sangat merindukanmu. Ryan. Bagaimana Xiaoyan bisa? Berteriak ibu. Ibumu datang menjemputmu. Xiaoyan tidak bisa bicara seperti ini. Dia adalah ibumu. Ibumu datang menjemputmu hari ini. Kau kembali dengan ibu, baik atau tidak? Aku tidak ingin ibu. Apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Under Chow Mumi Ibu tidak. tidak. Ibu bilang. Kau hanya tidak menginginkanku. Berikan aku pada wanita jahat. Kau juga orang jahat. Xiaoyan, tunggu Momi. Xiaoyan. Makan. Qin Muiwan. Xiaoyan, apa yang harus dilakukan jika dia pergi? Aku mencari waktu yang lama. Tidak ada yang bisa menemukannya. Apa yang terjadi? Membiarkan Anda menjemput seseorang, kau kehilangan orang. Maaf. Saya tidak berpikir dia tidak mau pergi dengan ibunya. Ibunya. Maksudmu, Cheng Wanrou. Dia adalah ibu kandung Xiaoyan. Aku hanya. Jadi,
Hari itu adalah Cheng Wanrou. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu tahu apa yang dia lakukan pada Xiaoyan? Tapi, bukankah dia ibu kandung Xiaoyan? Mengapa melakukan ini pada Xiaoyan? Xiaoyan dia masih sangat muda. Ibu kandung. Xiaoyan hanyalah dia ingin menikahi alat keluarga Qin. Biarkah Xiaoyan berendam dalam air dingin, memaksa dia untuk makan makanan alergi. Cobalah yang terbaik untuk membuat Xiaoyan sakit, tapi untuk memaksa saya pulang. Lihat saja dia. Maaf. Aku tidak tahu. Alasan saya menyimpannya. Saya tidak ingin Xiaoyan anak tanpa ibu. Aku sudah meminta semua orang. Ayo kita pulang dulu. Seandainya Xiaoyan pulang sendiri. Apakah Xiaoyan menemukannya? Hujan deras di luar sana. Dia punya anak di luar. Xiaoyan dia belum. Jiayan Jianyuan. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Xiaoyan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Cheng Wanrou, kau sudah cukup. Tenmen. Kau juga membantunya. Bagaimana dia kehilangan putra kita? Kau masih menggendong wanita ini. Cukup. Aku akan mencari Xiaoyan sekarang. Xiaoyan. Itu semua salahku. Hujan sebesar itu. Xiaoyan, di mana kau? Ibu. Xiaoyan. Kemana kau pergi? Kau takut pada ibu. Apakah kamu tahu? Ibu. Apakah semua orang? Aku bahkan tidak suka. Aku tidak ingin melihatku jika aku taat. Bisakah kamu tidak meninggalkan aku? Anak bodoh. Apa yang kau katakan? Kenapa ibu tidak menginginkanmu? Benarkah ibu? Kau harus memberiku wanita jahat. Kau juga ibu yang jahat. Ibu salah. Ibu seharusnya tidak tahu apa-apa. Berikan kau pada wanita jahat. Setelah ibu, jangan pernah melakukan ini lagi. Ibu. Aku tidak suka wanita jahat itu. Dia tidak baik padaku. Bagus. Dengarkan kami di Xiaoyan. Tapi kemudian kau bisa berlarian seperti hari ini. Apakah kamu tahu? Ayah dan ibu akan sangat mengkhawatirkanmu. Maaf, ibu. Mommy memaafkanmu. Kau lihat dirimu. Tubuh saya sangat basah dan tidak tahu cara mengganti pakaian. Tidak takut masuk angin. Pergi. Ibu membawamu ke kamar mandi. Xiaoyan. Kenapa panas sekali? Aku harus mengambil Xiaoyan. Rumah sakit. Apa yang terjadi? Xiaoyan diguyur hujan, bersembunyi di rumahku. Aku baru tahu. Jiang Nuan, meskipun kami telah menandatangani perjanjian, tapi bagaimana mungkin ada ibu seperti ini? Itu semua salahku. Jika bukan aku, Xiaoyan juga tidak akan hujan. Belum lagi. Tubuh Xiaoyan tidak baik sejak kecil. Suatu kali, Cheng Wanrou sementara saya sedang dalam perjalanan bisnis. Dia dihukum berlutut di tengah hujan sepanjang malam. Saat itu, demam tinggi hampir mengubah Xiaoyan menjadi orang bodoh. Hati Xiaoyan ada juga bayangan besar. Tubuh juga jatuh. Maaf. Aku akan jaga Xiaoyan. Xiaoyan, dia peduli padamu. Aku ingin kau melakukannya. Wajah samping mereka berdua sangat mirip. Untungnya, Xiaoyan dikirim tepat waktu. Jika ini tertunda, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kemarin aku bicara lebih berat. Anda jangan khawatir. Kau ayah Xiaoyan dapat memahami. Kau benar-benar. Saya pikir saya mengakui orang yang salah. Dr. Li, sudah lama. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Saat itu ibumu berjalan terlalu tiba-tiba. Anda berhasil mendapatkan biaya operasi. Sayang sekali. Dr. Li, itu... Aku baik-baik saja. Aku masih punya sesuatu. Mari kita bicara lain kali. Kau tampak gugup. Apa yang membuat saya gugup? Itu semua tentang masa lalu. Apa yang harus dikatakan? Aku akan melihat Xiaoyan. Bos Qian, silakan duduk. Dr. Li, saya suami dari Jiang Nuan. Aku punya beberapa tentang Jiang Nuan. Ingin bertanya tentang Anda. Apakah Anda punya waktu? Anak ini sangat pahit. Dia pintar dan mampu. Kinerja akademik di sekolah juga salah satu yang terbaik. Tapi sejak ibunya sakit, untuk menaikkan biaya operasi ibunya, dia putus sekolah. 4 atau 5 pekerjaan sehari untuk mendapatkan biaya operasi. Sayangnya, ini satu langkah terlambat. Kondisi keluarga di Jiang Nuan ini sangat buruk.
Apakah kamu tidak tahu? Dia tidak memiliki ayah sejak dia masih kecil. Ibunya bekerja serabutan. Tarik dia. Karena kau adalah suaminya. Kalau begitu bersikap baik padanya. Jiang Nuan anak ini terlalu banyak menderita. Aku tahu, Dr. Lee. Terima kasih. Anda adalah dokter yang baik. Dengan kondisi Jiang Nuan, bahkan tidak bisa membayar biaya operasi. Lalu dari mana dia mendapatkan uang? Belajar di luar negeri. Xiaoyan baik. Kau menunggu ibu di sini. Ibu, ambilkan obat. Bagaimana dengan itu? Baik. Xiaoyan. Bagaimana sikap Anda terhadap ibu? Bagaimana ibu mengajarimu? Aku sudah lama tidak melihatmu. Apakah Anda ingin ibu? Kau wanita jahat. Kau bukan ibu. King Xian. Aku adalah ibu kandungmu. Wanita itu hanya tiga kecil yang tak tahu malu. Aku bilang padamu, dia akan datang. Kau menolak semua? Usir dia, tidak mendengar. Xiaoyan tidak akan mengusir ibu. Kenapa anak ini tidak taat? Apa yang kau lakukan? Chang Wanrou, dia masih anak-anak. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Xiaoyan, kau baik-baik saja. Tidak apa-apa. Jiayan Jianyuan. Aku minta tolong. Qin Xiaoyan adalah anak kandung saya. Apa hubungannya dengan Anda? Aku mengajar putraku sendiri. Bisakah kamu mengelolanya? Chang Wanrou, bagaimana kalau kau ibunya? Apakah Anda layak menjadi seorang ibu? Aku bilang padamu, pokoknya hari ini aku tidak akan membiarkan. Lakukan Xiaoyan. Apa yang kalian lakukan? Royan. Begitu aku masuk, aku melihat Jiang Nuan sedang bermain Xiaoyan. Aku hanya mengatakan beberapa kata. Dia melakukan sesuatu padaku. Ayah. Wanita jahat ini. Dia menggertak ibu. Xiaoyan. Aku ibu kandungmu. Bagaimana Anda bisa membantu orang lain? Royan. Kau melihat. Jiang Nuan, dia mendorong saya ke bawah. Kau lihat sendiri. Cheng Wanrou. Ini adalah terakhir kalinya aku memperingatkanmu. Tidak ada izin dari saya. Anda tidak diizinkan mendekati setengah langkah Xiaoyan. Royan. Bagaimana saya bisa melakukan ini? Aku ibu kandung Xiaoyan. Aku melahirkan pada bulan Oktober. Hal yang sama. Saya tidak ingin mengatakan yang kedua. Keluar. Xiaoyan, salahkan Momi karena tidak melindungimu. Masih sakit. Ibu, aku tidak sakit. Kami Xiaoyan benar-benar masuk akal. Momi berharap kau adalah anakku. Orang seperti itu tidak layak dimiliki sama sekali. Kau anak yang baik. Aku akan selalu menjadi anak ibu. Di masa depan, Anda hanya memiliki satu ibu. Aku perlu tahu Jiang Nuan. Semua hal di luar negeri. Segera. Ayah. Wanita jahat itu ingin mengusir ibu. Aku tidak setuju. Saya tidak hebat. Kami Xiaoyan sangat kuat. Kali ini Xiaoyan melindungi Mumi. Xiaoyan keren. Xiaoyan melakukan pekerjaan yang luar biasa. Melihat wanita jahat di masa depan. Katakan pada ayah. Selama ada ayah, wanita jahat itu tidak bisa menyakitimu lagi. Baik. Tapi jangan biarkan wanita jahat menggertak ibu. Anak yang baik. Bagaimana dia bisa pergi? Tidak bagus untuk Xiaoyan. Ibu kandung yang diduga ini tidak perlu ada. Waktu ini, aku akan mengirim staf tambahan. Jaga Xiaoyan dengan baik. Apa yang akan dia lakukan? Aku tidak akan membiarkan dia pergi. Tidak heran itu adalah kehidupan wanita seperti sialan. Tapi sebelum Yuan, bahkan jika aku tidak menunggu, tidak akan mengusir saya di depan anak. Itu pasti jalan Jiang Nuan. Apa yang dikatakan di belakang? Jiayan Jianyuan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Makan. Bantu aku menangkap seseorang. Foto akan dikirimkan kepada Anda. Ini bukan favorit. Jiang Nuan mama ini. Aku ingin melihat. Jika Jiang Nuan ada di tangan saya, Qin Xiaoyan masih berani melawan saya secara seksual. Kau butuh aku untuk menjemputmu. Tidak, kau sibuk dengan pekerjaan. Kita tidak perlu. Saya berbicara dengan Xiaoyan. Kami sudah mendapatkan mobil. Aku akan segera pulang. Baik. Ada sesuatu untuk menelepon. Xiaoyan,
Ayah sedang sibuk di tempat kerja, jadi aku hanya bisa salah. Saya naik taksi dengan ibu saya. Tidak apa-apa, hanya dengan ibu. Aku bisa melakukan apapun. Kakak laki-laki. Wanita ini. Mari kita cepat-cepat. Cepat lakukan ini. Majikan bilang hanya mengikat wanita ini. Kenapa ada anak? Tenggorokan diikat bersama. Siapa kalian? Apa yang harus dilakukan? Jangan main-main. Tuan rumah kami ingin. Jangan menggertak ibuku. Hantu Castle. Karena kau sangat menyukaimu. Pergi dan jadilah teman. Lihat aku membunuh kalian. Bawa pergi. Xia Oyan. Ini bukan Jiang Nuan? Ini ponsel Nuan Nuna. Apa yang harus dilakukan sekarang? Alarm sekarang. Bagaimana dengan Xia Oyan? Tuan muda, tuan kecil belum kembali. Tidak seharusnya. Sudah waktunya untuk kembali dengan kecepatan mereka. Jiang Nuan mana? Tidak ada panggilan telepon. Nyonya tidak menelepon kembali. Dia dan tuan muda tidak pernah kembali. Apa yang terjadi? Kapan Jiang Nuan menikah? Hello. Anda adalah... Apakah Anda suami dari Jiang Nuan? Aku rekan kerjanya. Nama saya Xialing. Aku baru saja melihat di depan rumah sakit. Dia dan seorang anak kecil. Aku mengambil ponselnya. Anda melihat bahwa tidak ada wajah? Tidak ada. Mereka semua memakai kacamata hitam. Aku tidak bisa melihat apapun. Tidak. Tapi apa? aku mengambil nomor plat mereka. Untuk mengirim saya foto. Jangan bergerak di tempat. Aku membiarkan orang menjemputmu. Baiklah. Oke. Suara orang ini. Kenapa begitu akrab? Anda menjemput seseorang di pintu rumah sakit. Rekan di Jiang Nuan Xialing. Liu Jia. Kau kenal dia? Aku pernah melihatnya sekali. Bantu saya memeriksa nomor plat. Saya ingin semua informasi pemilik mobil segera. Siapa kalian? Apa yang ingin kita lakukan? Untuk apa kita bisa? Tentu saja untuk uang. Pergi. Aku mengikatnya. Di mana begitu banyak omong kosong. Jangan menggertak ibuku. Pria muda itu memiliki temperamen yang buruk. Kami tidak hanya akan memindahkan ibumu, masih menjual kamu. Gadis kecil yang cantik. Sayang sekali tidak bisa bergerak. Kau bilang bagaimana majikan? Jika kau ingin membunuhnya, lebih baik biarkan saudara menyenangkan dulu. Apa yang kalian datang padaku? Jangan sakiti anakku. Lebih banyak mulut. Aku akan segera menjual anak itu. Anak laki-laki harus bernilai banyak uang. Bos Chin, hal yang kau biarkan aku periksa. Sudah ada hasilnya. Jiang Xiaji sedang terburu-buru untuk pergi ke luar negeri. Tidak ada. Tapi Jiang Xiaji tampaknya memiliki anak di luar negeri. Ayah tidak diketahui. Tapi anak itu sepertinya lahir mati. Bagaimana anak-anak bisa begitu pintar? Apakah Anda memeriksa waktu produksi tertentu? Rumah sakit memiliki catatan arsip. Jiang Xiaji dan Cheng Xiaji. Kelahiran anak adalah hari yang sama. Dan rumah sakit mereka juga. Bagaimana bisa terjadi? Wan Rou juga mengatakan, pergi ke luar negeri untuk membesarkan bayi. Khawatir tentang kecelakaan anak, hanya memilih untuk memproduksi di luar negeri. Bos Qien, orang-orang kami telah ditemukan Jiang Xiaji dan lokasi Tuan Muda. Berangkat untuk menyelamatkan orang segera. Nona. Kami sudah terikat, tapi ada anak. Bagaimana cara menanganinya? Apa? Kalian orang bodoh? Apakah wanita dan anak-anak tidak bisa dibedakan? Anak ini selalu dengan wanita. Kita tidak bisa memulai, hanya bisa diikat bersama. Anak ini masih berguna. Adapun wanita itu, aku akan memberimu hadiah selama kamu tidak mati. Apapun yang kalian mainkan, setelah aku melihat dia kotor. Bagaimana Anda bisa merampok seorang pria dengan saya? Saudara, kali ini kita berdua diberkati. Xia Oyan, Momi akan memimpin orang jahat. Lari saat mereka tidak memperhatikan. Tidak, aku tidak ingin meninggalkan ibu. Xia Oyan taat. Setelah kau keluar,
kau akan menemukan ayah. Biarkan mereka menyelamatkan Mumi, atau kau tidak akan pergi. Siapa yang akan menyelamatkan ibu? Aku akan menemukan ayah, lalu aku akan menyelamatkanmu. Baik. Xiaoyan baik. Ibu mencintaimu. Mumi, kau harus menungguku. Ibu Bao ingin lari. Tangkap dia dan berdiri. Ibu, aku akan menemukan seseorang. Lepaskan aku. Pelacur. Aku melihat di mana lagi. Bagaimana dengan pelacur berani menghitung kita? Aku akan memberitahumu hari ini. Hitung harga saya. Saudaraku, kita bisa mengatakannya satu persatu, tapi kau harus cepat. Apa yang kamu lakukan? Majikan bilang, tinggalkan wanita ini. Kita punya waktu. Selain itu, tidak ada waktu. Jika kau suka menempatkan wanita ini, mari kita simpan di masa depan. Apa yang ingin kalian lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tentu saja kau. Lepaskan aku. Kau melanggar hukum, akan ada retribusi. Retribusi. Aku takut kau tidak punya kesempatan. Ayolah, cantik. Saudaraku sangat menyakitimu. Tak tahu malu. Aku melihat siapa yang berani. Apa yang terjadi? Nuna baik dua saja. Qin Muiyuan, kenapa kamu datang sekarang? Aku di sini sekarang. Istri saya Qin Muiyuan. Kalian juga berani bergerak. Tidak sabar. Bos Qin. Bos Qin, tolong lepaskan kami. Kami juga makan untuk makan. Semua wanita itu. Aku menculik istrimu. Tidak ada hubungannya dengan kita. Wanita. Ya, wanita itu. Dia memberi kita banyak uang. Kalau tidak, pinjam kita 100 keberanian. Aku tidak berani melakukan ini. Kami tidak pernah melihat majikan. Yang tahu adalah seorang wanita. Ya, benar, wanita. Meskipun kita tidak tahu seperti apa bentuknya. Tapi aku tahu suaranya. Bos Qin. Selama kau biarkan kami pergi, kita akan menemukan wanita itu. Kalian yakin bisa cari tahu? Aku yakin aku akan menemukannya. Kami mengenali suaranya. Aku bisa melakukannya sendiri. Tapi kalian berdua harus bertindak untuk hari ini. Membayar harga. Qin Boss. Apa yang terjadi pada ibu? Apakah itu diganggu? Jangan khawatir, ibu hanya lelah. Dia butuh istirahat. Xiaoyan patuh. Jangan bangun Momi. Ayah mengirim ibu ke rumah sakit terlebih dahulu, baik atau tidak. Xiaolin mengemudi. Bos Qin. Kepala Jiang Xiajie kena benturan. Beberapa gegar otak ringan. Yang lainnya adalah trauma kulit. Cukup minum obat. Perhatikan istirahat selama ini. Kau baik-baik saja. Kalau tidak, aku. Sudah ditemukan. Bos Qin. Mari kita periksa akun dengan nama penculik. Dike Muken. Akun ini beberapa waktu lalu menyebloskan banyak uang. Kami akan memeriksa akun pengiriman uang. Dike Muken. Kerabat jauh Cheng. Akun di luar negeri. Cheng. Dan dia lagi. Sepertinya aku terlalu berbelas kasih. Jadi, dia bisa melakukannya lagi dan lagi. Menerobos garis bawah saya lagi. Penculik. Saya mendengar. Ternyata hanya ingin mengikat nyonya. Saya tidak berharap untuk menangkap tuan muda. Tertangkap salah. Saya melihat. Dia ingin menggunakan Jiang Nuan untuk menahan Xiaoyan. Beritahu. Membatalkan dukungan dana Qin untuk Cheng. Mulai sekarang dan seterusnya. Qin dan Cheng. Jangan pernah bekerja sama. Jiang Nuan. Jika tahun itu, wanita itu adalah kamu. Seberapa baik seharusnya, Xiaoyan dan dia sangat mirip. Bantu dia dan Xiaoyan lakukan tes paternitas. Saya tidak percaya. Ada begitu banyak di dunia, kebetulan. Maksud Anda. Mari kita bicarakan setelah hasil identifikasi keluar. Miss Jian Jinyuan. Jika tuan muda adalah ibu dan anak, itu bukan
Bagaimana dengan Xiaoyan? Xiaoyan dia baik-baik saja. Yakinlah, Xiaoyan dia baik-baik saja. Dia hanya jatuh saat berlari. Baru saja menangani luka. Tidak apa-apa. Jiang Nuan. Mengapa Anda begitu baik tentang Xiaoyan? Untuk dia, tidak ada yang bisa. Saya. Dokter. Bagaimana dengan anak saya? Anak-anak, anak itu sudah lama hilang. Anak Anda lahir adalah lahir mati. Aku hanya tidak ingin dia. Ibu. Xiaoyan. Jangan ganggu ibu istirahat. Bubur ini masih panas. Kau terpesona oleh hari, bantalan dulu. Atau aku, kau seorang pasien. Kalian. Itu, kalian bicara. Aku akan pergi. Apa situasi kalian? Anak ini adalah... Tidak ada situasi. Adalah presiden. Datang dan bela sungkawa kepada karyawan. Tidak. Ini Mama Xiaoyan. Itu ayah Xiaoyan. Jangan berpura-pura. Anakmu mengakui. Aku hanya mengatakan bahwa suara. Kenapa begitu akrab? Nuna, kau bisa. Bahkan bos Kian bunga pegunungan tinggi ini. Anda telah memenangkan semua. Yupes, jangan bicara omong kosong. Tidak ada hal. Baiklah, kembali ke bisnis. Kenapa kau tiba-tiba datang? Aku dengar kau di rumah sakit. Aku datang menemuimu. Sebenarnya, Nuna, aku di sini untuk mengucapkan terima kasih. Hari itu bukan kau. Aku sudah menjadi hooligan tua di Liunen. Untuk Huo. Tidak apa-apa. Dan kau juga membayar biaya rumah sakit. Tunggu sebentar. Siapa yang membayar biaya rawat inap? Apakah itu? Bukan kau. Biaya operasi ibuku. Tiba-tiba seseorang membayarnya. Operasi selesai. Apakah itu kamu? Aku tidak punya. Bukan aku. Mungkin itu pengagummu. Aku tidak tahan kamu bekerja sangat keras. Hei. Baik. Jangan bilang aku. Ceritakan tentang Anda. Bagaimana Anda mengenal Bos Kian? Aku berbicara dengannya. Presiden. Jiang Xiajie dan Master Kecil. Hasil DNA keluar. Tingkat kecocokan adalah 99,8. Hasil identifikasi. Identifikasi sebagai hubungan ibu anak. Tidak seperti yang saya harapkan. Cheng Wanrou. Kau memainkan permainan besar. Presiden. Sebenarnya Tuan Kecil, kau dan Nyonya. Malam itu 5 tahun yang lalu. Dari awal hingga akhir, itu bukan Cheng Wanrou. Tapi Jiang Nuan. Hari itu, aku pergi ke rumah sakit untuk menemui ibuku. Hanya memukul orang-orang yang menculikmu. Membuatku takut. Ketika saya menemukan ponsel Anda, kebetulan Bos Kian meneleponmu. Kau tidak tahu. Dia mendengar reaksi setelah kau diculik. Sekarang pikirkan, benar-benar makan makanan anjing. Dia? Apakah Anda benar-benar khawatir tentang saya? Ibu. Saat kau pingsan, ayah khawatir tentang Anda. Aku tidak pernah melihat. Dia terlihat sangat gugup. Jiang Yuan. Kau bintang sapu. Kau sendiri di luar hanya merayu pria. Anda juga membawa Xiaoyan. Kau wanita. Apa yang gila? Kau berani mendorongku. Kau tahu siapa aku. Aku peduli siapa kau. Kau masuk ke pintu. Itu adalah kesalahan Anda. Aku bilang padamu. Hari ini aku di sini. Jangan mencoba untuk memindahkan Jiang Nuan. Benar-benar mengumpulkan orang dari kelas ke kelompok. Aku tidak punya waktu untuk menyerahkan anakku. Aku akan membawa Xiaoyan. Qin Xiaoyan berjalan bersama ibu. Bibi yang buruk. Aku tidak akan pergi denganmu. King Xiaoyan, berapa lama? Kau adalah wanita Jiang Nuan. Bando rusak. Kau berbicara dengan ibu. Jiang Yuan. Anda bermain sendiri. Sekarang kau akan membunuh anakku. Aku tidak bisa membiarkan anakku bosan denganmu. Hei, Xiaoyan berjalan. Ikuti aku. Cheng Wanrou, apakah kamu sakit? Apa yang kau lakukan padaku? Anda melepaskan apa yang dilakukan pengganggu anak. Jiang Yuan. Tidak peduli apa yang aku lakukan padanya. Dia adalah putraku. Ini adalah fakta yang tak terhapuskan. Aku akan menyarankan kamu jauh dari anakku. Ibu. Di mana kau layak menjadi seorang ibu? Kau bisa tidur dengan uang, barang compang-camping. Kualifikasi apa yang Anda katakan? Lepaskan tangan Xiaoyan. Dia sangat sakit. Tangan Xiaoyan sakit, aku akan membawanya. Apa hubungannya dengan Anda? Apa yang harus Anda lakukan Hanya saja? Buka saja selama Xiaoyan ada di sisiku. Teman. Bahkan jika kau membenciku, kau tidak bisa. Hari ini Anda tidak ingin mengambil Xiaoyan. Jiang Yuan. Ini adalah apa yang Anda cari. Cheng Wanrou. Ini rumah sakit. Apa yang membuat saraf?
kau baik-baik saja. Muyuan tidak apa-apa. Muyuan, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Dia hampir membunuh putra kita. Kenapa kau masih melindunginya? Jiang Nuan, mengapa mereka diculik? Saya pikir, kau harus tahu lebih baik. Cheng Wanrou, aku akan bertanya padamu. Apakah Qin Xiaoyan benar-benar anak kandung Anda? Muyuan, apa yang kau bicarakan? Xiaoyan lahir pada bulan Oktober. Benarkah? Kalau begitu lihat apa ini. Cheng Wanrou, Anda membuka dan melihat dengan baik. Saya berharap Cheng Xiajie beri aku penjelasan yang masuk akal. Tangan Ibu Xiaoyan sakit. Xiaoyan baik. Mommy akan meniup. Qin Xiaoyan adalah anakku. Dia benar-benar anakku. Cheng Wanrou, apa yang membuat saraf? Laporan tes ayah ini ditulis dengan jelas. Ibu kandung Qin Xiaoyan adalah Jiang Nuan. Apa yang kau katakan? Xiaoyan adalah anakku. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan itu? Kau pelacur, Kualifikasi apa yang melahirkan ada? putra Muyuan. King Xian, aku dan putra Muyuan. Ibu, aku takut. Jadi, dokter mengatakan anak saya lahir mati. Itu kamu. Aku, bagaimana kau bisa? Jika bukan karena aku, kau bahkan hamil. Anak ini tidak memiliki kesempatan. Jika kau akan menikah denganku, aku akan mengambil bayi itu untuk anaknya. Tenang. Kau sudah berpikir, Xiaoyan adalah anakmu. Kenapa kau tidak menikah denganku? Karena kau tidak pantas. Datang. Bawa dia pergi. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Jangan lepaskan aku. Semua yang saya lakukan, Itu semua untukmu, Qin Muyuan. Bawa pergi. Lepaskan aku. Tenang. Xiaoyan. Kau adalah anak ibu. Ibu. Tahun itu, kondisi ibuku memburuk. Aku benar-benar tidak bisa. Aku tahu. Semua sudah lewat, Nuan Nuna. Bos Qian Anda juga. Dr. Li, Hangit Castle. Kunjungan terakhir. Lupa untuk memberitahu. Kau sedang terburu-buru. Ibu meninggalkan sesuatu. Tidak pernah ada kesempatan. Ini yang ditinggalkan ibumu. terima kasih, Dr. Li. Aku menyimpan peninggalan ibuku. Itu rumah sakit. Bertanggung jawab untuk membuang jasad ibumu. Jadi batu giok ini. Saya telah menyimpannya. Sayang sekali ibumu. Berjalan terlalu tiba-tiba. Malam yang bagus. Kenapa tiba-tiba saja? Malam yang bagus. Ya, kondisi Miss Jiang selalu stabil. Aku tidak tahu malam itu. Kenapa tiba-tiba menjadi serius? Tidak bisa bertahan. Jadi tiba-tiba. Malam itu. Apakah itu terjadi? Hal yang sangat istimewa. Katakan sesuatu yang istimewa. Sepertinya seorang wanita mengunjungi. Jiang sudah lama dirawat di sini. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengunjungi. Apakah maksudmu? Muyuan. Maksudmu, ibuku terbunuh. Pasti ada monster ketika sesuatu tidak normal. Periksa. Tidak tahu. Dokter. Kau ingat orang itu? Seperti apa bentuknya? Wanita itu memakai topeng dan topi. Aku tidak melihat wajahnya. Naaman. Aku ingat sudut matanya. Ada tahi lalat merah. Apakah itu dia? Bagaimana ini bisa terjadi? Ibuku membesarkan aku sendiri. Dia di dunia ini tidak ada musuh. Siapa yang menyakitinya? Muyuan. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan menyelidiki. Bagaimana bisa keluar dari rumah sakit? Dia aneh. Jiayan Jianyuan. Pelacur, itu semua kau. Kenapa kau kembali ke rumah? Mengapa mengambil Muyuan dengan saya? Bayi perempuan. Siapa yang membuat wanita kita marah? Bertohu Ibu. Aku akan membalaskan dendamu. Ibu. Muyuan untuk rubah. Dia memutuskan hubungan dengan saya. Apa? Aku menunggunya selama 5 tahun. Rubah macam apa? Beraninya kau merampok seorang pria dengan putriku. Saya pikir dia lelah.
Semuanya hari ini. Itu semua yang saya berhasil. Sekarang biarkan aku melepaskan. Saya tidak mau. Bayi perempuan, Kim Moon pasti bingung dengan rubah itu. Siapa namanya? Ibu membantu Anda menyelesaikannya. Namanya Jiang Nuan. Aku mencari Muan. Anda mengatakannya lagi. Apa namanya? Apa yang terjadi pada ibu? Ternyata dia. Ibu, kau tahu wanita ini? Ah, tidak. Tidak tahu. Wanita beridentitas rendah ini. Bagaimana saya bisa tahu? Itu saja, pelacur rendah hati seperti Jiang Nuan. Bagaimana bisa menjelaskan Muan? Muan kakak, dia pasti bingung untuk sementara waktu. Itu sebabnya aku tidak bisa melihatku. Selama dia tidak ada, Muan akan menyukai saya. Bayi perempuan yang baik, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu dirugikan. Jiang Rong, kau merampok seorang pria. Sekarang putrimu, pria yang ingin merampok putriku. Benar saja, ibu dan anak Anda. Itu semua kebajikan yang murah. Aku bisa melawannya. Aku akan berurusan dengan putrimu lagi. Nuna, bagaimana tubuh Anda pulih? Aku sudah lebih baik. Aku akan mencarimu. Itu saja. Aku menikah. Jangan bilang pada orang lain. Bagaimana? Apakah Bos Qian tidak mau mengungkapkan Anda? Aku bilang padamu. Tidak, bukan. Karena aku bukan desainer kecil. Saya tidak ingin. Karena aku di perusahaan. Tentang kita berdua. Mempengaruhi pekerjaan saya. Baik, aku mengerti. Identitas New York. Ini akan berdampak besar. Tapi semua orang pasti tidak bisa memikirkannya. Kami benar-benar berbicara dengan istri presiden. Bekerja di kantor. Pikirkan itu menyenangkan. Jangan katakan padaku. Bicara tentang Anda. Kau dan asisten Lin. Kalian berdua punya situasi. Jangan bicara omong kosong. Apa yang bisa saya lakukan dengan dia? Itu tadi malam. Bos Qian melekat padanya. Dia baru saja membawaku pulang. Tadi malam. Aku tidak bilang tadi malam. Apa yang terjadi pada kalian berdua? Jujur. Itu tadi malam. Kami pergi makan malam. Lalu aku minum terlalu banyak. Tidak akan. Kalian tidak akan. Jiang Nuan seseorang mencari. Baik. Jalembao. Rayu suamiku. Dan menjebak suamiku di penjara. Lihat aku hari ini. Jangan membersihkanmu. Kau sakit. Aku tidak tahu siapa suamimu. Suamiku. Liu Neng. Wakil presiden perusahaan Anda. Liu Neng. Kau adalah istrinya. Dia tertangkap. Dia di perusahaan kami mencabuli beberapa karyawan wanita. Jika kau tidak datang kepadanya, kau malah mencariku. Anda embrio untuk wanita tua. Kenapa dia tidak menggertak orang lain? Menggertak Anda. Aku melihat, atau kau wanita tak tahu malu. Mariunya. Aku akan mengajarimu hari ini. Biarkan Anda memiliki ingatan yang panjang. Bagaimana Anda memukul seseorang? Sialing, kau baik-baik saja Nuanuna. Dia terlihat seperti Vixen. Jangan abaikan dia. Ayo pergi. Kuku bau masih ingin lari. Lihat, aku tidak membersihkan kalian hari ini. Berhenti. Perusahaan mendukung Anda dalam sehari. Apakah Anda ingin menonton pertunjukan di sini? Lepaskan aku. Suamiku, tapi wakil presiden perusahaan Anda. Beraninya kau memperlakukan aku seperti ini. Ketika suamiku kembali, dia tidak akan membiarkan kalian pergi. Bawa ke bawah. Lepaskan aku. JIANGXIAOJI. Nona sia-sia. Kalian baik-baik saja. Kami baik-baik saja, asisten Lee. Hari ini, terima kasih. Hal-hal kecil. Selama kalian baik-baik saja, aku harus mengirim dokumen ke presiden. Aku akan pergi. Jangan melihatnya. Semua orang pergi jauh. Siapa yang melihatnya? Xiaolin. Apa yang terjadi? Sangat berisik. Itu Nyonya Liu. Aku tak tahu dari mana dia. Tanyakan tentang Jiang Xiajie. Datang ke perusahaan untuk menemukan masalah. Hal Liu Neng. Kau tidak menanganinya sendiri. Bagaimana dia tahu? Aku menanganinya dengan sangat bersih. Tidak akan pernah bocor. Pergi dan periksa. Aku ingin melihat siapa yang ada di belakang. Baik. Yo, kamu datang.
Silakan datang ke dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Bos Chin. Setila New York. Liu pergi ke kafe dan bertemu seseorang. Wei Feng. Dan dia lagi. Itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wei Feng dan kematian Ibu Jiang Nuan tidak bisa lepas dari hubungan. Aku akan mengambil Xiaoyan dan keluar dari rumah sakit. Pergi dan periksa. Hubungan mereka semakin cepat semakin baik. Ayah ibu, apa yang terjadi padamu? Anak-anak tidak peduli tentang orang dewasa. Benar, kau tidak selalu ingin mommy. Apakah Anda akan dikirim ke sekolah? Maka besok, biarkan ibu, aku akan mengantarmu. Baik. Hello. Apakah orang tua dari Qin Xiaoyan? Aku adalah. Apakah ada yang salah dengan Anda? Xiaoyan bertarung di sekolah, melukai anak-anak. Aku harap kau segera. Baik. Aku akan segera datang. Xiaoyan tidak sakit. Ibu, aku minta maaf. Aku mendapat masalah. Kau orang tua dari Qin Xiaoyan. Anak-anak berkelahi di sekolah. Dia juga melukai anak-anak. Lihat bagaimana ini bisa diselesaikan. Guru, Xiaoyan kami biasanya sangat baik. Kenapa dia tiba-tiba memukul seseorang? Apa maksudmu? Maksudmu, apakah saya memfitnah Xiaoyan? Tidak heran itu adalah Xiaosan. Hanya bisa mengajar anak-anak seperti itu. Guru, tolong bicara. Perhatikan kata-kata Anda. Apa aku salah? Saja benar. Wanita tak tahu malu sepertimu. Itu hanya akan menyakiti anak-anak. Chen Xiaji. Chen Wanrou. Guru. Tolong jangan mengandalkan beberapa kata dari orang lain untuk mendefinisikan karakter saya. Rumor berhenti pada orang bijak. Dan ini bukan alasan mengapa Anda tidak hanya menyalahkan keluarga kami Xiaoyan. Apa alasannya? Anak yang tidak berpendidikan. Bagaimanapun itu diajarkan oleh Xiaosan. Xiaoyan, kenapa kau memukul anak-anak lain? Mereka bilang kau, tiga kecil tak tahu malu. Aku bilang bukan mereka. Guru, kau mendengarnya. Xiaoyan adalah keluarga kami yang diganggu. Ibu, saya tidak akan bertarung lagi, baik atau tidak. Jangan marah. Di mana orang tua Qin Xiaoyan? Keluar dariku. Saya orang tua dari Qin Xiaoyan. Kau adalah anakku. Tiga kecil di mulut. Ini sedikit menarik. Bagaimana cara melakukannya? Hal yang tak tahu malu. Anakmu memukul anakku. Hari ini harus memberiku pernyataan. Bisakah Anda masuk akal? Anakmu yang tak terucapkan. Tangan yang bergerak pertama. Mengapa kita harus meminta maaf? Anda mencari tahu. Sekolah ini yang diinvestasikan oleh keluarga kami. Aku bisa membuat direktur. Dipecat dari anakmu. Nanti anakmu sulit untuk pergi ke sekolah. Wanita ini, bisakah Anda masuk akal? Orang tua Qin Xiaoyan, jika kau tidak ingin anakmu, tidak ada buku untuk dibaca. Cepat minta maaf kepada orang tua ini. Kalian menyalahgunakan kekuasaan. Jika TK ini adalah suasana. Kalau begitu kita Xiaoyan tidak tinggal. Tunggu sebentar. Ingin pergi. Aku harus meminta maaf kepada anakku. Aku hari ini, aku ingin kau dan anakmu berlutut di depan anakku dan minta maaf. Aku melihat siapa yang berani. Putra Kim Yuan berlutut minta maaf. Anda adalah Bos Congrab Chin. Aku dari keluarga Zhang. Rumah kami bekerja sama dengan perusahaan Anda. Apa keluarga Zhang? Aku tidak pernah mendengar. Aku datang hari ini untuk menangani anakku. Aku mendengar. Anda ingin istri saya Kim Yuan berlutut dengan putra dan minta maaf. Chin Bos. Ini sedikit salah paham. Itu adalah teman sekelas Qin Xiaoyan. Kau menyesali istriku. Aku akan menuntutmu karena penghinaan. Tepat. Pengacara Qin saya baru-baru ini sibuk. Kau akan menunggu panggilan pengadilan. Chin Bos. Aku salah. Anda memiliki banyak orang dewasa. Adapun keluarga Anda. Tidak ada lagi hari ini. Tidak. Tidak bisa. Xiaoyan baik. TK ini tidak terlalu bagus. Ayah akan mengubah rumah untukmu. Baik. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Xiaoyan berani lindungi Mumi hari ini. Xiaoyan keren. Mommy malam. Buat makanan besar untuk Xiaoyan. Bagaimana dengan itu? Ya, ada makanan besar. Presiden, ini adalah hari Anda. Hari ini jam 3 sore Anda akan bertemu. Kau bilang aku akan melamarnya sekarang. Jiang Nuan akan berjanji. Bukankah seharusnya lebih formal? Setidaknya set gaun pengantin dulu. Xiaolin. Anda menghubungi saya, desainer top Italia. Aku akan memberikan Jiang Nuan pernikahan yang unik.
Presiden. Ini tidak akan terlalu cepat. Anda dan Jiang Xiaji belum secara resmi bersama. Juga benar. Lalu hitung dulu. Gadis tidak suka bunga? Anda membantu saya memesan banyak. Baik. Bukankah seharusnya presiden menjadi otak cinta? Makan. Aku sedang bersiap untuk pulang, membeli alat charter. Bisa juga, jika kau pergi, datang dan menjemputku. Hei, orang sudah melihat. Saya akan bertindak ketika deposit tiba. Jiang Nuan. Jiang Nuan ngotot. Dokter, cepat baik-baik saja. Anggota keluarga silakan tinggal. Bagaimana dengan Nuan Nuna? Bagaimana bisa tiba-tiba terjadi kecelakaan mobil? Siapa yang diprovokasi Nuan Nuna? Tidak ada hal buruk. Xiaolin kontak polisi lalu lintas. Saya tidak percaya. Ini adalah pelarian sederhana. Jika aku tahu siapa, aku harus membuatnya mati. Penyelamatan tepat waktu. Tapi saat ini Jiang Xiaji belum keluar dari bahaya. 24 jam di minggu mendatang membutuhkan pengawasan. Lalu kapan dia bisa bangun? Kebutuhan ini didasarkan pada kondisi fisik setiap orang. Tapi jika Tuhan tidak bangun, Jiang Xiaji kemungkinan besar akan menjadi vegetatif. Aku tahu. Sudah ditemukan? Pengemudi kecelakaan sepertinya dunia telah menguap. Orang kita tidak dapat menemukannya. Dan dari pemantauan, lebih seperti kecelakaan mengemudi dalam keadaan mabuk. Jika kecelakaan mengemudi dalam keadaan mabuk, mengapa menyembunyikan pengemudi? Mudik ke Jiangwan belum setahun lagi. Aku ingin dia. Hanya ada beberapa. Cheng ini terlalu tidak membuat saya Qin Muyuan di mataku. Tampaknya. Pelajaran yang saya berikan sebelumnya tidak cukup. Beritahu. Dalam seminggu, aku ingin melihat. Cheng menyatakan kebangkrutan. Ibu membeli pakaian hari ini. Kalian berdua tahu. Cheng Tiancheng, apa yang Anda membuat gila? Aku gila. Kenapa kamu tidak bertanya? Apa yang Putri Baik MU lakukan? Oh ya, apa yang terjadi padaku? Kau masih berpura-pura bingung. Jika tidak, kau memprovokasi Qin Muyuan. Cheng akan menjadi Qin. Apakah ini sengaja ditargetkan? Sekarang rantai modal keluarga Cheng rusak. Pelanggan yang sebelumnya bekerja dengan keluarga Cheng. Keduanya ditarik secara kolektif. Katakan apa yang kau lakukan. Gancing Qin Muyuan begitu marah. Oh ya, aku tidak melakukan apa-apa baru-baru ini. Atau aku akan menelepon dan bertanya. Lin, asisten saya mencari Qin Muyuan. Jiang Xiaji adalah meminta perusahaan. Apa yang terjadi? Disarankan agar Anda tetap bertanya kepada ibu Anda. Apa yang dia lakukan? Ibuku. Karena sudah dilakukan. Kalian Cheng. Bersiaplah untuk kemarahan Qin. Ibu. Asisten Lin mengatakan karena kau. Apa yang saya lakukan? Pria yang berani merampok putriku. Dia adalah sialan. Kau tidak selalu. Apa yang terjadi pada Wan Rou dan Muyuan? Ibu. Kau membunuh Jiang Nuan. Tidak mati. Ini belum mati? Selain itu, apa yang salah dengan putriku? Aku adalah ibunya. Aku harus membantunya. Kau telah membantu. Sekarang Cheng akan bangkrut. Kau puas. Saya. Kalian berdua. Pergilah ke rumah sakit. Apa yang harus diberikan secara langsung? Jiang Nuan minta maaf. Kau akan pergi. Aku tidak pergi. Aku ingin aku meminta maaf. Tidak ada pintu. Selain itu, ini sudah berakhir. Bukankah itu rumah ibuku? Kita tidak akan mati kelaparan. Baik.
Berjalan Wanro, kau pergi dengan ayah. Ayah, aku tidak akan. Anda. Pergi. Dia seharusnya tidak mengenali Jiang Nuan. Itu pasti tidak dikenali. Sudah bertahun-tahun dia tidak bisa masih mencintai wanita itu. Boss Chin. Aku membawa Wanro hari ini. Saya sengaja bertanya kepada Anda. Dan Nuanuna, Ani. Minta maaf secara langsung. Hal-hal ini. Istri saya sendiri. Untuk Anda dan Nuanuna, cinta ini. Saya harap Anda bisa mengangkat tangan Anda. Biarkan keluarga Cheng kami pergi. Bos Cheng. Jika aku tidak salah, kelompok Cheng ini, Anda mulai dari awal. Dibuat dengan satu tangan. Anda untuk perusahaan Anda. Jangan ragu untuk meninggalkan istri yang baru hamil. Putar kepala. Menikah dengan ribuan emas. Aku benar. Lalu kamu. Ingat ini? Giok ini adalah. Itu peninggalan Ibu Jiang Nuan. Rong dia. Ibu Jiang Nuan. Dia meninggal 5 tahun yang lalu. Ayame. Apa yang kalian bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Bagaimana dia mati? Sakit. Tidak ada uang untuk dirawat di rumah sakit. Tapi tahun itu, kondisi ibu di Jiang Nuan sudah membaik. Hanya saja, dia bertemu seseorang. Tidak heran dia tidak mau hidup. King Sheng. Bisakah saya melihat batu giok ini? Ayah, apa yang kalian bicarakan? Batu giok ini adalah pusaka keluarga Cheng kita. Pasangan total. Ketika kami menikah. Sudah bilang. Tunggu sampai anak-anak Anda tumbuh. Cheng Xiansheng. Sebenarnya, Anda tidak perlu berakting di sini. Jika Anda benar-benar merindukannya, Anda tidak akan hanya menatap batu giok ini. Bahkan putri kandungmu diranjang. Anda bahkan tidak ingin melihatnya. Dan, jangan menulis cerita lagi. Sepotong giok ini, sama sekali tidak ada pusaka keluarga Cheng. Sepertinya ada sesuatu. Tidak bisa menyembunyikan Qin Xiansheng. Ani. Nuanuna adalah putri saya. Kita adalah keluarga. Saya percaya. Ada Anda di sini. Nuanuna tidak akan dizalimi. Lihat apakah Anda bisa melepaskan Cheng. Ayah, apa yang kau bicarakan? Jiang Nuan, dia adalah pelacur. Dia juga adikmu. Dia menikah dengan bos Qin sekarang. Kemudian Qin dan kami Cheng. Tapi itu keluarga. Hah? Cheng Xiansheng ini benar-benar bisa menggunakan semuanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia? Wanru. Boss Chin. Itu. Anak ini tidak mengerti. Bagaimana dengan Nuanuna? Karena kita sudah bersama, kita adalah keluarga. Semua yang terjadi sebelumnya, itu semua kesalahpahaman. Lihat apakah ini bisa. Kau bilang begitu. Tuan Chen benar-benar murah hati. Bagaimana perasaanmu Nuanuna? Dokter. Aku baik-baik saja, dokter. Tidak tahu tentang Cheng Xiansheng. Seberapa besar wajah, masih mengenali putriku. Nuanuna. Itu adalah kesalahan ayah sebelumnya. Selain itu, aku juga ayah kandungmu. Ayah. Lalu aku ingin bertanya padamu ketika ibuku meninggal. Di mana kau? Aku dipaksa tidur oleh putrimu. Di mana kau? Mengambil kekuatan Anda. Tidak sulit menemukan ibuku. Tapi sudah bertahun-tahun kau tak pernah muncul. Kau masih mengenali Cheng Wanru sebagai putrimu. Aku hanya punya ibu. Nuanuna.
Aku tahu kau akan tidak bisa menerima. Aku juga tahu Wan Rou banyak hal. Dia menganiaya Anda. Tapi kau sudah baik-baik saja sekarang. Qin Muyuan. Aku lelah. Cheng Xiansheng, silakan kembali dulu. Arti Nuan Nuna, sudah jelas. Anda berakting di sini daripada memberi kami berdua. Anda mungkin juga memikirkannya. Bagaimana cara menyelamatkan perusahaan Anda? Xiaolin. Cheng Sheng. Silahkan. Nuna. Ayah sudah pergi. Situasi telah stabil. Jiang Xiaji tenang selama 1 bulan. Anda bisa keluar dari rumah sakit. Muyuan. Aku ingin melihat batu giok itu. Bisakah? Baik. Apakah giok ini benar-benar sepasang? Kenapa ibuku tinggal untukku? Hanya ada satu. Yupei ini memang sepasang. Tapi ini bukan pusaka keluarga Cheng. Qin Muyuan. Bagaimana aku merasa? Semuanya tahu. Bagaimana dengan yang lain? Rahasia. Aku akan memberitahumu nanti. Jiang Nuan. Aku ingin menunggu sampai kau sembuh. Aku akan melamarmu lagi, tapi aku tidak bisa menunggu. Jiang Nuan. Selama ini aku menemukan. Aku sudah menyukaimu. Aku tidak ingin kau, ibu pada perjanjian anak. Saya ingin Anda menjadi saya Qin Muyuan, istri sejati. Ibu, kau berjanji pada ayah. Xiaoyan Injin Mumi. Selalu bersama. Baik. Saya menerima. Anak itu masih ada di sana. Tidak apa-apa. Aku tak bisa melihat. Menurut reporter ini, beberapa orang melaporkan secara anonim penghindaran pajak perusahaan Cheng. Ketua grup Cheng, Cheng Tiancheng saat ini sedang diselidiki. Presiden, kau benar. Kami berjongkok selama 5 hari. Akhirnya menemukan pengemudi. Kami menemukan pasien 5 tahun yang lalu. Dia melihat. Nyonya Cheng sengaja menariknya. Ibu-ibu oksigen. Hal ini, Jiang Nuan, mengungkap bukti ke Cheng Tiancheng. Maksud Anda. Hanya membuatnya masuk penjara terlalu murah, karena dia sangat mencintai Cheng Tiancheng. Untuk dia, membunuh ibu di Jiang Nuan. Dan sekarang akan membunuh Jiang Nuan lagi. Kalau begitu biarkan dia, pria favorit. Bawa dia ke penjara. Cheng. Tidak akan, dia hanya memiliki minat di matanya. Untuk perusahaan, dia akan. Aku akan melakukannya. Ibu. Mengapa kalian menangkap ibuku? Ibumu diduga melakukan pembunuhan. Perlu melakukan perjalanan. Diinvestigasi. Kau bilang aku membunuh. Bukti apa yang kalian miliki? Tidak ada bukti. Kenapa kau menangkapku? Itu saja. Kau membunuh Jiang Rong 5 tahun yang lalu. Ada bukti bahwa Anda tidak bisa melarikan diri. Terima kasih atas bukti. Mari kita bawa si pembunuh ke pengadilan. Ayah. Cheng Tiancheng, Anda. Ternyata bertahun-tahun kau tidak bisa melepaskan pelacur itu. Ayah. Bagaimana Anda bisa melakukan ini pada ibu? Mengapa? Dia melakukan begitu banyak hal-hal yang merusak akal. Itu harus dihukum oleh hukum. Hanya sebagai warga negara yang taat hukum, kewajiban yang harus dipenuhi. Saat kau membunuh Rongrong, kita harus berpikir bahwa akan ada hari ini. Jika bukan karena kau memaksaku untuk menikahimu, saya dan Rongrong dan putri kami Nuanuna, keluarga yang bahagia sekarang. Saya. Cheng Tiancheng, Anda tidak tahu malu. Awalnya, jika tidak, untuk dukungan dana kami sendiri. Anda mengambil inisiatif untuk menghubungi saya. Kau pikir aku bisa. Sekarang kau pikir aku. Awalnya, saat kau meninggalkan mantan, kau tidak ragu. Tutup mulut. Kau yang memaksa. Jika bukan karena kamu, Nuanuna tidak bisa mengenali ayahku, Qin Muyuan. Dia bisa memperlakukan kita. Apakah pertarungan itu relatif? Anda berbicara. Cheng Tiancheng. Aku bilang padamu. Semuanya adalah jawaban Anda. Polisi kawan.
Aku ingin kau melihatnya. Jangan biarkan pembunuh ini keluar dan membahayakan masyarakat. Anda. Kau seorang munafik. Bai Feng, saya benar-benar buta. Lihatlah sampah seperti ini. Kau tidak boleh mati. Ibu. Ayah. Ibu melakukan semua ini untukmu. Bagaimana Anda bisa melakukan ini padanya? Wanru. Keluarga Cheng kita sudah dipertaruhkan. Jika bukan karena dia, Qin Muyuan tidak akan memulai dengan keluarga Cheng kami. Kami hanya memiliki kebenaran. Qin Muyuan memungkinkan untuk membiarkan kita pergi. Hanya satu orang yang mengorbankan dia adalah mungkin untuk melindungi keluarga kita. Jian Jianyuan. Semuanya karena kau. Kau menghancurkan rumahku. Jangan berpikir lebih baik. Apakah semuanya sudah selesai? Tuan muda minum obat. Sudah tertidur. Cheng Xieji, kau yakin tidak akan menyakiti tuan muda? Tidak akan. Cepat berikan dia padaku. Kartu ini memiliki 3 juta. Cukup untuk sisa hidup Anda. Sekarang Anda berkemas dan pergi ke luar negeri. Delo penemuan Qin Muyuan. Kita tidak bisa lari. Qin Muyuan yang memaksa saya seperti ini. Jangan salahkan aku. Apa yang harus dikatakan? Bagaimana dengan pengasuh? Baiklah, segera kemari. Ada apa? Xiaoyan hilang. Aku akan mencarinya. Tidak perlu. Tubuh Anda tepat. Yakinlah. Saya tidak akan membiarkan Xiaoyan terluka apapun. Datang ke atap rumah sakit sendirian. Hello. Telepon yang kau panggil, tidak ada yang menjawab. Chang Wanru, ambil Xiaoyan. Aku akan menemuinya di atap sekarang. Chang Wanru. Apa yang ingin kau lakukan? Tenang saja. Kau bilang apa yang ingin kulakukan? Jian Jianyuan. Kau telah menghancurkan rumah saya. Kau bilang apa yang ingin kulakukan? Mommy, selamatkan aku. Selamatkan kamu. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jian Jianyuan. Kau bilang kau tinggal di luar negeri. Mengapa kembali? Jika kita tidak kembali, Qin Xiaoyan juga akan tumbuh dengan baik. Qin Muyuan juga akan menikahiku. Tenang dulu. Chang Wanru. Apakah Anda pernah berpikir 5 tahun? Mengapa Qin Muyuan tidak mau menikahimu? Tidak semua karena hantu kecil ini. Bukan karena dia, karena kau tidak mencintai Qin Muyuan. Benarkah? Omong kosong, aku cinta Qin Muyuan, aku mencintainya. Jika kau mencintainya, kau tidak akan membiarkan aku pergi ke ruangan itu. Jika kau benar-benar mencintainya, kau akan mengurus Xiaoyan. Dia percaya padamu, berikan Xiaoyan padamu. Apa yang kau inginkan? Tapi posisi Nyonya Qin. Bahkan jika aku hanya ingin posisi Nyonya Qin, bagaimana lagi? Jiang Nuan, jika bukan karena Anda, aku hampir berhasil. Dan dia. Kalian ibu dan anak, aku adalah musuh alami. Mommy, selamatkan aku. Xiaoyan sakit. Chang Wanru. Benar, tenang saja. Apa yang kau inginkan? Aku bisa memberikan apapun yang kau inginkan. Kau biarkan dia. Sangat menyedihkan baginya. Baik, tolong. Baik, aku mohon padamu. Ibu. Jiang Nuan, Anda juga memiliki hari ini. Aku tidak pernah berpikir. Tapi sayang sekali, dia harus mati hari ini. Yang melukai keluargaku, aku akan membuatmu sakit. Jangan. Pegang aku dan tarik kamu ke atas. Muyuan, kau di sini. Ibumu melakukan hal yang salah. Dihukum. Kau masih punya kehidupan. Pegang aku, tarik kamu ke atas. Tenang. Sebenarnya Jiang Nuan benar. Yang saya inginkan hanyalah posisi Nyonya Qin. Jangan katakan itu. Saya menarik Anda ke atas. Tenang. Aku tahu kau melakukan segalanya. Saya Cheng Wanru. Tidak perlu kau untuk menyelamatkan. Ini adalah pilihannya sendiri.
Nuna, kami datang untuk menjemputmu. Kalian, ini. Kami. Aku bersama Linsin. Benar. Aku datang untuk meminta bantuan. Ya bisa. Memegang keindahan. Katakan sesuatu. Baiklah, ya, tidak ada masalah. Ling, kau yakin ini yang kau pilih? Pakaian pengiring pengantin. Benar, pengiring pengantin saya harus cantik. Tapi, tidak bisa. Bagaimana saya bisa meraih pusat perhatian Anda? UPS, Oak, waktu sudah terlambat. Ayo pergi. Jangan ambil foto presiden. Temperamen Anda. Benjamin Tekanan Penu. Dia sudah siap. Dia tidak akan. Jiang Xiaojie sudah ada di dalam mobil. Anda harus menyiapkan waktu untuk keluar. Sialing apa yang kamu lakukan? Ke depan begitu banyak orang. Jangan malu padaku. Apa yang kamu lakukan? Bos Ching. Aku membawamu. Nuna. Kami mengalami terlalu banyak tikungan dan belokan bersama. Padahal berdasarkan perjanjian, kami sudah mendapatkan sertifikat. Tapi aku berutang padamu. Pernikahan besar milik Anda. Hari ini di sini. Jiang Nuan Anda akan menjadi istri Qin Muyuan saya. Saya bersumpah dengan Qin Muyuan. Aku akan mencintaimu, menjaga Anda, seumur hidup. Apakah kamu bersedia? Ibu, kau berjanji. Cepat berjanji. Saya bersedia. Kau tidak terus bertanya padaku, di mana setengah lainnya dari Liontin Giok ini? Setengah lainnya, di sini aku. Apa maksudnya? Qin Muyuan, berapa banyak hal yang Anda sembunyikan dari saya? Ingin tahu? Malam ini, ada waktu untuk berbicara dengan Anda sepanjang malam. Kisah kami. Nuna. Kau belum memberitahuku apa yang terjadi dengan Liontin Giok itu. Sebenarnya, saat kau belum lahir, aku sudah melihat ibumu. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Ibumu yang menyelamatkan saya. Dokter, cepat selamatkan orang. Dokter. Pada saat ibumu baru saja hamil, ayahmu belum terpasang di rumah. Ini untuk Yupei, orang tuaku yang memberikannya kepada Bibi. Pada saat itu, Bibi tidak meminta uang. Jadi ibuku, aku berikan pada Bibi. Jika Bibi melahirkan anak laki-laki, dia bisa membawa batu giok ini ke keluarga Qin. Kami menyembah sebagai saudara. Jika seorang gadis, itu istri saya dari Qin Muyuan. Tidak heran. Tidak heran ketika dia melihat Yupei akan seperti itu.